Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar Spesa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini tema pengajian kita berjudul pentingnya bersikap rendah hati atau tawaduk dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, salah seorang tokoh Islam yang ternama bernama Abu Yazid Al-Bustami dalam sebuah kisah menerangkan kepada kita bersama. Pada suatu ketika di tengah perjalanan malam beliau bertemu dengan seekor anjing. Namun dengan sigap beliau angkat gamis beliau dengan maksud agar pakaian beliau tidak terkena oleh najis anjing itu. Namun dengan spontan anjing tersebut berhenti dan memandang Abu Yazid. Atas kuasa Allah, Abu Yazid mendengar anjing tersebut berbicara kepadanya. Apa kata Abu Yazid? Dengan spontan anjing tersebut berhenti dan memandang Abu Yazid. Dengan kuasa Allah, Abu Yazid mendengar anjing tersebut berbicara kepadanya. Lalu apa kata anjing tersebut? Wahai Abu Yazid, tubuhku ini kering, tidak akan menimbulkan najis kepada pakaianmu. Sekalipun terkena najis pakaianmu olehku, kamu cukup membasuhnya dengan 7 kali air dan tanah, dan najisku akan terhilang dari pakaian. Namun ketika engkau mengangkat gamismu karena engkau memakai pakaian manusia, lalu engkau merasa mulia dan menganggap diriku hina, maka yakinlah najis yang ada di hatimu tidak akan mampu terhapus sekalipun kamu mensucikannya dengan 7 air samudera. Para pendengar Spesa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar perkataan tersebut, Abu Yazid terkejut. Lalu Abu Yazid menunduk malu dan meminta maaf kepada anjing itu. Kemudian Abu Yazid mengajak anjing itu untuk bersahabat dan mengikuti perjalanan beliau. Namun anjing itu menolak. Apa kata anjing itu kepada Abu Yazid? Wahai Abu Yazid, kita tidak akan mungkin bersahabat dan berjalan bersama, karena orang-orang yang memuliakanmu akan mencemoohkan dirimu dan akan melempariku dengan batu. Aku juga tidak tahu kenapa mereka menganggap aku hina, padahal aku sudah berserah diri kepada Tuhan penciptaanku dengan wujudku yang seperti ini. Coba engkau perhatikan, tidak ada yang aku bawa. Bahkan sepotong tulang pun untuk sebagai bekal buatku juga tidak ada. Padahal dirimu ada membawa bekal dengan sekantong gandum. Para pendengar Spesa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anjing itu meninggalkan Abu Yazid. Ketika Abu Yazid ditinggalkan oleh anjing itu, Abu Yazid merenung, meneteskan air mata, lalu berkata dalam hati, Ya Allah, Ya Rabb, dengan seekor anjing ciptaan kamu saja aku merasa tidak pantas untuk berjalan dengannya. Bagaimana aku bisa berjalan denganmu ya Rabb? Ampunilah dosaku, jauhkanlah aku dari sifat sombong.
dan jauhkanlah sifat najis di dalam hatiku ini ya Allah. Para pendengar Spesa TV yang dirahmati oleh Allah, lalu apa yang dapat kita ambil pelajaran dari kisah di atas? Yang pertama adalah jangan pernah kita merasa mulia terhadap semua makhluk Allah. Kenapa demikian? Karena kemuliaan itu adalah milik Allah. Kita tidak pantas merasa dimuliakan oleh orang lain, apalagi di hadapan Allah. Karena kita akan termasuk orang-orang yang tidak tawadu. Kita akan termasuk orang-orang yang sombong. Kalaupun Allah menyatakan dalam Al-Quran bahwasanya Allah akan memuliakan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, maka itu merupakan sebuah apresiasi Allah kepada orang-orang yang tunduk, orang-orang yang patuh. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-13, Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa di antara kamu. Yang kedua, jangan kamu pernah merasa baik, merasa terhormat di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah. Karena Allah itu memandang kalbumu, memandang hatimu, bukan memandang fisikmu. Banyak di antara manusia yang tidak menyadari sepenuhnya. Mereka pengen dipuji, mereka pengen dihormati. Kalau sekiranya mereka tidak dihormati, tidak dipuji, mereka tidak akan pernah menjadikan kita sahabat yang baik bagi mereka. Padahal kita tidak boleh menonjolkan diri menjadi orang yang baik, menjadi orang yang terhormat. Karena orang-orang tersebut akan termasuk orang-orang yang sombong, yang jauh daripada sifat tawadu. Yang ketiga, kebaikan itu tidak perlu ditonjolkan karena Allah Maha tahu apa yang kamu perbuat. Semoga kita termasuk orang-orang yang tawadu, jauh daripada sifat sombong, agar Allah sayang kepada kita dan termasuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.